Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita sudah sampai di akhir-akhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah, kita bisa mendapatkan ampunannya Allah, sehingga insya Allah kita bisa dibebaskan dari api neraka. Begitu juga salawat dan taslim kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita hari ini yaitu tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kita ketahui bersama bahwa sholat Idul Fitri tahun ini berbeda pelaksanaannya, berbeda kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena kondisi sesuatu hal, kondisi darurat atau kondisi masyakkah. Adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ketika kita melaksanakan di rumah, yaitu kita bisa melaksanakan secara berjamaah, begitu juga kita bisa melaksanakan secara sendiri. Maka pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di rumah, maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu sebelum kita melaksanakan sholat, kita disunnahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid dan tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ketika kita mau melaksanakan sholat, karena sholat ini tanpa azan dan iqamah, maka kita memulainya dengan menyeru as-salata jami'a rahimakumullah, as-salata jami'a rahimakumullah, as-salata la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya kita mulai berdiri, kemudian melafalkan niat dengan lafaz usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, ketika kita posisi kita sebagai makmum. Tetapi ketika kita sebagai imam, kita ganti usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita mengangkat kedua tangan. Setelah itu kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, sampai akhirnya. Kemudian kita lanjut membaca subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Kita hitung 1 kali takbir. Kemudian setelah itu kita membaca lagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar 2. Kemudian kita lanjut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Itu sebanyak 7 kali kita ulangi. Kemudian setelah itu kita membaca suratul Fatihah. Kemudian kita membaca surah yang pendek atau surah yang kita hafal di dalam Al-Quran. Kemudian kita ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri seperti kita sholat biasa. Kemudian setelah di rakaat kedua, maka sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, kita disunnahkan takbir sebanyak 5 kali. Kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar 1 kali. Kemudian kita membaca lagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Itulah yang kita ulangi sampai 5 kali takbir. Di rakaat pertama 7 kali takbir, kemudian di rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian diteruskan membaca surah yang pendek atau surah yang kita hafal, ruku, sujud, seterusnya sampai kita salam. Setelah kita salam, disunnahkan kita mendengarkan khutbah Idul Fitri ketika ada yang bisa membacakan khutbah. Tetapi ketika tidak ada, maka itu kita sudah sampai di situ, kita berdoa. Saya kira itu cukup. Jadi inilah tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri ketika kita melaksanakan di rumah, baik secara berjamaah ataupun secara sendiri atau munfarid. Inilah yang kami sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.